Selamat pagi anak-anak yang baik. Senang berjumpa kembali dengan anak-anak dalam pembelajaran kita hari ini. Apa kabar? Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa memperoleh rahmat yang berlimpah dari Tuhan. Syukur bahwa kita dipertemukan kembali hari ini dalam pembelajaran kita. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiklah kita menghadirkan Tuhan dalam kegiatan kita. Kita siapkan hati untuk berdoa, dan bagi anak-anak yang beragama lain, silahkan menyesuaikan diri. Saya akan memimpin doa ini secara Katolik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala rahmat-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, teristimewa dalam kegiatan pembelajaran kami pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Engkau menghadirkan kami semua sebagai pria dan wanita untuk boleh mendiami bumi ini. Karena itu dalam pembelajaran ini kami mohon kepadamu, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apapun yang akan kami laksanakan hari ini, terutama pembelajaran kami, dapat bermakna dan berfungsi demi kelangsungan hidup kami. Kami sampaikan semuanya ini kepadamu Bapa di surga, lewat perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang baik, semua kita hadir karena tidak ada kursi yang kosong. Maka terima kasih untuk kehadiran kita semua. Hari ini kita akan memulai dengan kegiatan pembelajaran kita yang pertama di tahun pelajaran 2023-2024. Materi pembelajaran pertama kita adalah tentang manusia pribadi yang unik. Bagaimana rasanya duduk di kelas 10? Pasti senang ya. Semakin besar, semakin mempunyai keunikan, karena di dalam kelas ini ada yang berjenis kelamin perempuan, ada juga yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, sebelum kita masuk untuk mendalami pembelajaran ini, baiklah Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui berdoa, peserta didik dapat membiasakan diri untuk tahu bersyukur kepada Allah atas keberadaan dirinya dengan segala kemampuan dan keterbatasan, dengan memilih sikap bertanggung jawab dan mau menerima diri apa adanya untuk memperjelas dan memahami dirinya sebagai ciptaan Allah. Itulah tujuan pembelajaran kita. Anak-anak yang baik, kalau mendengar pembelajaran kita hari ini tentang manusia pribadi yang unik, Allah menciptakan kita genap-genap sebagai pria dan juga sebagai wanita. Karena itu kita dikatakan unik. Apa artinya unik, anak-anak? Unik berarti berbeda dari yang lain. Unik juga berarti tidak ada duanya di dunia ini. Kita memiliki perbedaan-perbedaan, sekalipun keduanya itu kembar, tetapi mereka tetap memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, perbedaan-perbedaan ini yang membuat laki-laki dan perempuan disebut sebagai makhluk yang paling berbeda dari ciptaan yang lain. Perbedaan itu bisa dilihat dari yang pertama, manusia dikaruniai akal budi. Yang kedua, banyak ciptaan lain yang juga sama diciptakan oleh Allah, tetapi tidak dikaruniai suara hati. Hanya kepada manusia Allah mengaruniakan suara hati dan juga
kebebasan. Nah, anak-anak yang terkasih, di dalam diri manusia ada kelebihan dan ada kekurangan. Apa saja kelebihan manusia? Tadi Ibu sudah sampaikan bahwa kelebihan-kelebihan itu berupa akal budi, suara hati atau hati nurani, dan juga kebebasan. Nah, setiap kelebihan yang dimiliki oleh manusia sebagai pria dan wanita perlu dikembangkan dan tidak membuat manusia, tidak membuat Anda sebagai siswa merasa super, merasa sombong dengan kelebihan. Tetapi semua yang diberikan oleh Allah menyangkut kelebihan harus selalu disyukuri sebagai anugerah terindah dari Allah. Nah, bagaimana dengan kekurangan-kekurangan kita? Apakah kita menutup diri karena kita punya kekurangan? Tidak. Tetapi menghadapi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh kita semua, kita harus berjuang. Berjuang dengan cara bagaimana? Melatih diri, tidak menutup diri, tetapi terbuka menyampaikan kekurangan pribadi saya. Kalau saya tidak mampu menyanyi, saya katakan saya tidak mampu menyanyi. Maka apa yang harus saya buat? Terbuka bahwa saya memang tidak mampu. Tetapi jangan sampai membuat kita untuk mengurung diri atau bersifat tertutup. Kalau kita tertutup, maka kita tidak mampu berkembang secara baik. Karena itu, kita diciptakan unik karena kita adalah citra Allah. Citra Allah artinya kita serupa dan segambar dengan Allah. Karena serupa dan segambar dengan Allah, maka Allah mau bekerja sama dengan kita dengan mengaruniakan kepada kita kelebihan-kelebihan dan juga kekurangan-kekurangan. Tetapi ingat bahwa setiap orang yang memiliki kekurangan dan bila mengembangkannya dengan baik, dia akan jauh lebih sempurna dari mereka yang memiliki kelebihan tetapi tidak pernah mengembangkannya. Kemampuan itu dapat berupa keterampilan, bakat dalam bidang tertentu, bahkan juga sifat-sifat. Dengan kelebihan atau kekurangan itu membuat manusia untuk semakin lebih berjuang atau semakin lebih berusaha. Yang kurang dalam diri manusia dikembangkan secara baik dan tentu akan memperoleh hasil yang lebih baik. Begitu juga dengan kita yang memiliki atau dikaruniai kelebihan-kelebihan. Jika kelebihan itu dikembangkan juga secara baik, maka kita akan menjadi orang yang lebih sukses. Nah, karena itu perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri manusia harus dipadukan untuk menjadi manusia yang lebih sempurna, yang sesuai dengan citra Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, kita melihat beberapa perbedaan dalam diri manusia. Ada perbedaan fisik yang kelihatan, ada perbedaan psikis, ada juga perbedaan dalam bakat atau kemampuan. Perbedaan fisik itu contohnya apa saja? Perbedaan fisik atau yang kelihatan yang pertama berupa pria berambut pendek, wanita atau perempuan berambut panjang. Perempuan menggunakan rok, laki-laki menggunakan celana panjang. Perbedaan psikis yang lain, laki-laki itu kalau soal cinta mudah jatuh cinta. Kalau perempuan itu biasa tenang-tenang saja. Nah, di masa remaja banyak siswa pada usia sedang jatuh cinta. Karena itu hati-hatilah. Karena Anda sedang mengalami perubahan-perubahan itu yang nanti akan menghantar Anda menjadi manusia yang lebih sempurna. Kemudian ada perbedaan bakat. Ada yang bakatnya menyanyi, ada yang bakatnya bola voli. Ini bisa menari, bisa olahraga, bisa di bagian seni, bisa melukis dan lain sebagainya. Nah, karunia-karunia Tuhan ini perlu disyukuri karena hidup kita sebagai pria dan wanita adalah anugerah. Baik anak-anak yang terkasih, ini materi kita yang pertama dalam perjumpaan pertama kita. Mudah-mudahan materi yang Ibu sajikan berkenan
dan kita akan melanjutkannya pada pertemuan kita kali mendatang. Tugas yang bisa Ibu berikan untuk Anda adalah menuliskan sebuah doa syukur atas kehadiranmu sebagai seorang perempuan dan seorang laki-laki. Kita akhiri seluruh kegiatan kita hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, sumber kehidupan kami, kembali kami menyampaikan syukur kami yang tak terhingga atas kasih-Mu telah menjadikan kami sempurna sebagai pria dan wanita. Kami sangat bersyukur Engkau menganugerahkan kelebihan-kelebihan dalam diri kami, dan Engkau telah menambahkan ke dalam diri kami kemampuan-kemampuan untuk bisa mengatasi setiap kekurangan-kekurangan kami. Karena itu berkatilah kami dalam setiap proses kami untuk menjadi manusia yang sempurna di hadapan-Mu dan terlebih di hadapan sesama, agar kami mampu mewujud nyatakan diri kami sebagai citra atau gambar-Mu sendiri. Dampingilah kami selalu agar kami hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu sendiri. Kami sampaikan semuanya ini kepadamu Bapa di surga lewat perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat anak-anak. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu dalam kasih Tuhan.